Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan memberikan sedikit informasi tentang anak kesulitan belajar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sensori anak kesulitan belajar dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bu Ima Hurotun Ainin dan yang kedua ada Bu Nima Demarlin. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kalian pernah dengar nggak sih pepatah tak kenal maka tak sayang? Jadi di sini kami berdua akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, yaitu Heavenita Azahro dengan NIM 055, dan teman saya Rizcha Septia Arsinta Putri dengan NIM 076. Selamat menyaksikan semuanya. Tahukah kalian apa itu anak kesulitan belajar? Yang belum tahu, yuk simak penjelasan dari kita. Yaitu anak yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, maupun berhitung. Sudah tahu kan kalian apa pengertian anak kesulitan belajar? Di sini kami akan memberikan informasi lagi tentang klasifikasi anak kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan belajar membaca, yaitu disleksia. Dan yang kedua ada kesulitan belajar menulis yang disebut disgrafia. Dan yang ketiga kesulitan belajar berhitung yang disebut diskalkulia. Dari pemaparan klasifikasi tadi, kami mengambil satu dari ketiga klasifikasi tersebut, yaitu kesulitan berhitung atau diskalkulia. Jadi, apa itu diskalkulia? Nah, diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi cara anak dalam melakukan perhitungan aritmatika. Ada 6 jenis diskalkulia, yaitu yang pertama ada diskalkulia verbal. Diskalkulia verbal mengacu pada kesulitan dalam memahami bahasa lisan. Dan yang kedua, diskalkulia praktognostik, yaitu anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan menerapkan prinsip matematika sederhana seperti membandingkan kuantitas antara ukuran dua benda. Yang ketiga, ada diskalkulia leksikal, yaitu anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan membaca simbol matematika. Yang keempat ada diskalkulia grafis, anak dengan kesulitan dalam menulis operasi numerik dan matematika. Yang kelima ada diskalkulia diagnostik, yaitu ketidakmampuan anak dalam mengingat konsep aritmatika sebelumnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, diskalkulia operasional, kesulitan anak dalam menafsirkan simbol operasional dan artinya. Selanjutnya ada gejala diskalkulia. Yang pertama, masalah dengan menghitung angka. Yang kedua, tidak dapat membaca nilai numerik atau nilai operasional. Yang ketiga, lambat dalam melakukan perhitungan. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi dan gerakan dalam keterampilan motorik. Selanjutnya, perawatan dan pengobatan yang diperlukan untuk mengatasi diskalkulia pada anak. Yang pertama, memperkenalkan teknik instruksi multi indera. Yang kedua, menggunakan teknologi bantu. Yang ketiga, melakukan permainan DIY. Yang keempat, konsultasikan dengan psikolog. Yang kelima, mengunduh permainan bertema memori. Yang keenam, masalah dengan menghitung angka baik lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, tidak dapat membaca nilai numerik atau nilai operasional. Yang kedelapan, tidak dapat memahami bahkan persamaan matematika yang paling sederhana. Yang kesembilan, tidak dapat memahami bahkan persamaan matematika yang paling sederhana. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi dengan gerakan dalam keterampilan motorik. Kemudian, cara mendukung anak dengan gangguan diskalkulia. Yang pertama, ada menerapkan alat yang tepat.
Dan yang kedua, mengelola kecemasannya. Yang ketiga, konsultasikan dengan ahlinya. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.